Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini mari sama-sama kita kembali kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan namanya. Kita mau datang kepadanya dengan seluruh kerinduan kita, dengan hati kita. Kita mau datang menyembah, memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Ajari kami untuk terus taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang-Mu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Rudi buka kepada kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu kalau sore hari ini kami boleh ada. Itu semua karena berkat kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya seluruh rangkaian ibadah ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian pada ibadah pelayanan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau, Yesus Tuhan Allah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Kita mau terus kecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan,
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dari awal kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Firman yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman yang terus kita nantikan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang hanya kita sembah karena dialah Yesus kita, Raja Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan selalu besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi. Kami tak akan menyerah di Tuhan. tengah badai hidup. Amin. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah Tuhan. Tanganku, aku berserah. Kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tak mau menyerah Ku Tuhan, tak menyerah. karena kami punya kekuatan yang dari Engkau. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, kami mengaminkan setiap pujian ini, bahwa pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Dan kami yakin dan percaya ketika kami berserah ke dalam tangan-Mu, di situ Kau campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mau siapkan hati kami untuk kami ditaburi akan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Bapa, untuk kami menjadi alat-Mu, menjadi sarana-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami ini, dan Kamu serahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan, pada sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang terus tampak di tengah-tengah kami ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah. Pada saat hari ini merupakan satu anugerah kasih karunia Tuhan untuk kita boleh kembali belajar firman Tuhan, ya, untuk kita lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus menolong setiap kita untuk kita boleh diubahkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan kami boleh
Kembali Tuhan bersama-sama mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sedang mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus berbicara atas setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara lewat setiap kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus menolong kami, menegur kami, mengajar kami, mendidik kami. Dan biarlah itu boleh membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mendapatkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu boleh ditabur di tanah yang baik sehingga boleh bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, baik saudara-saudara, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala yang sudah kembali memberi kepercayaan untuk kami boleh sharing firman ya tentang kebenaran firman Tuhan. Dan malam pada saat hari ini kita diberi tema rahasia bangkit dari masalah ya. Ini sebuah tema yang menarik saudara bagi saya, karena memang jujur hari-hari ini ya saudara, setiap kita pasti punya masalah dan hari-hari justru banyak masalah saudara ya. Oke, saya percaya setiap kita tidak lepas dari masalah. Nah, tapi malam hari ini kita mau bahas bagaimana saudara ya, rahasia bangkit dari masalah ya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, di masa pandemi COVID ini saudara-saudara, di masa lockdown ini menimbulkan banyak sekali masalah karena timbul berbagai macam krisis. Terjadi krisis di mana-mana, mulai dari krisis finansial, ekonomi dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya ya. Akhirnya menimbulkan banyak orang mengalami stres saudara. Juga banyak mengalami ketakutan saudara. Itu baik orang yang punya uang, enggak punya uang pun hari ini banyak yang stres saudara ya. Dan mereka bahkan mengarah sampai kepada depresi. Saudara, krisis ini menimbulkan banyak masalah karena tingkat kekerasan juga meningkat rupanya akibat masa lockdown ini ya. Pandemi ini juga sangat luar biasa dampaknya sampai hari ini ya. Seperti yang kita lihat dan kita juga mungkin sebagian juga ikut merasakan bahwa saudara ternyata ketika di riset, diteliti saudara-saudara, hari ini tingkat kekerasan itu meningkat dan bahkan konflik di dalam rumah tangga juga meningkat saudara-saudara ya. Karena terjadi banyak krisis di sana sini, orang stres saudara-saudara ya, banyak kekhawatiran, maka ini menimbulkan ya banyak konflik ya, banyak masalah saudara ya. Bahkan hari kemarin itu saya juga sempat baca bahwa di Wuhan pada waktu masa lockdown saudara, itu angka perceraian juga meningkat sampai 20% ya. Salah satu krisis ya yang paling berbahaya saudara adalah krisis secara psikologi ya. Jadi semua yang terjadi, orang mengalami problem emosi, stres, ketakutan, depresi, bahkan sampai bunuh diri saudara-saudara. Ketakutan yang luar biasa, kekerasan meningkat, konflik di sana sini saudara. Ini disebabkan karena orang mengalami krisis psikologi. Krisis ini yang paling berbahaya. Krisis psikologi adalah krisis kejiwaan saudara. Jadi ketika orang mengalami krisis dalam kejiwaannya saudara, wah itu sudah gak terkontrol saudara, baik secara emosi dan sebagainya saudara. Ini ya bisa terjadi berbagai masalah ya. Nah makanya pada saat sore hari ini ya, kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menemukan apa dan bagaimana rahasia saudara dan saya untuk bangkit dari masalah, dari krisis ini ya. Saudara mau untuk saudara menemukan rahasia bangkit dari masalah, dari krisis ini, untuk saudara menang dari krisis ini, untuk kita tetap tegar ya di tengah masa sukar. Saudara, krisis ini terjadi, pandemi ini terjadi, semua sudah ditulis di Alkitab bahwa pada masa akhir zaman akan terjadi masa yang sukar saudara ya. Ya, ini adalah tanda-tandanya ya. Tanda-tanda masa akhir zaman. Untuk itu bagaimana kita menyikapi dan apa rahasia untuk kita pada saat ini kita boleh bangkit ya dari masalah, setiap masalah apapun ya yang kita hadapi ya. Apa rahasianya ya bangkit dari masalah? Oke. Kita akan masuk poin 1. Yang pertama, saudara dan saya, untuk saudara boleh bangkit dari masalah, saudara harus memiliki yang pertama ini, memiliki perspektif Allah. Jadi saudara dan saya harus saudara memiliki sudut pandang, cara pandang Allah
ya, memandang setiap masalah yang kita hadapi itu seperti Allah memandang. Jadi kita pakai kacamatanya Tuhan, ya. Nah, seperti apa sebenarnya perspektif Allah ini, ya? Cara pandang, sudut pandang Allah terhadap masalah, terhadap termasuk krisis pandemi yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya semua ini terjadi karena seizin Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi. Makanya untuk itu poin yang pertama, untuk kita bangkit dari masalah, rahasia yang pertama adalah kita harus memiliki sudut pandang Allah, cara pandang yang disebut perspektif Allah ini. Ya, perspektif Allah seperti apa? Nah, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 29, ya. Oke, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya akan sampai sini dulu, ya. Bahwa Allah, ya, sekarang artinya hari ini juga, Saudara, ya. Ini ditulis bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, ya, terhadap masalah-masalah termasuk dalam pandemi yang terjadi, krisis yang terjadi ini, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ini perspektif Allah untuk mendatangkan kebaikan termasuk masalah. Ya, ternyata, ya, kebaikan Allah. Oh, sekarang kita kadang seringkali gini berpikir, loh, kok bisa mendatangkan kebaikan, yang terjadi ini masalah satu belum selesai, masalah terus. Setiap hari yang muncul adalah masalah. Orang bikin stres, orang mengalami banyak psikologi krisis sehingga, ya, gangguan jiwanya, mengalami krisis secara jiwanya, gak ada damai sejahtera, bawaannya marah-marah aja terus, ya, sehingga mudah tersinggung, ya, orang mengalami problem emosi, saudara, bahkan dikuasai oleh problem emosi, ya. Nah, ini satu kondisi yang perlu betul-betul kita untuk sembuh dari psikologi krisis ini, untuk kita menang, untuk kita bangkit dari masalah ini. Kita harus punya cara pandang ini. Kita harus melihat bahwa Allah mengatakan bahwa Allah turut bekerja, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalah ini, dalam setiap masalah saudara dan saya. Itu semuanya Tuhan kerjakan, Tuhan izinkan terjadi, ya, itu tetap untuk mendatangkan kebaikan. Ya, amin, saudara. Loh, kebaikannya apa? Yang ada ini masalah ini. Kok baik gimana? Saudara, nanti dulu, ya. Jangan kita ngomong bahwa Allah turut bekerja dalam segala dalam hidup kita. Itu semuanya akan jadi baik-baik saja. Enggak. Keadaan jadi baik-baik aja, enggak ada masalah. Enggak juga, saudara. Karena perspektif Allah enggak seperti itu. Allah bisa memakai masalah itu, Allah bisa pakai krisis itu, Allah bisa pakai masa sukar itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Nah, sekarang apa kebaikannya? Makanya ayat 29 ini jawabannya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, kebaikannya ada di ayat 29 rupanya. Ya, karena firman Tuhan mengatakan enggak kosong, bahwa Allah mengatakan apa kebaikannya, di sini kebaikannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk apa, saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ini kebaikannya. Rupanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya, dan kebaikannya adalah menjadikan setiap kita yang sudah dipilihnya dari semula, dan mereka juga yang sudah, saudara dan saya, yang sudah ditentukan Tuhan dari semula. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih, ya. Kebaikannya adalah untuk menjadikan setiap kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, kita semakin serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Ya. Jadi masalah itulah cara atau alat Tuhan yang paling efektif. Ya, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kebaikannya adalah mengubah kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus, saudara. Ya, jadi lewat masalah ini. Ya, ini sudut pandang Allah. Ya, kalau saudara pakai sudut pandang Anda sendiri, Anda ketika menghadapi masalah, Anda akan mengalami stres, Anda akan bersungut-sungut, bahkan banyak orang yang menghujat Tuhan akhirnya. Ya, goyang imannya, saudara. Ya, nah, kalau saudara dan saya makanya harus punya ini, saudara. Anda harus punya perspektif Allah, sudut pandang Allah. Ya, melihat masalah seperti Allah melihat, saudara. Nah,
bahwa segala sesuatu masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Karena kesempurnaan saudara dan saya itu tidak terletak pada seberapa kaya Anda, seberapa pintar Anda, tapi kesempurnaan saudara dan saya adalah ketika Anda kembali segambar dengan Allah. Dan gambar Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya Allah rela melakukan apapun, ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, yaitu mengubah saudara dan saya untuk kembali kepada blueprint saudara dan saya, yaitu serupa dengan Kristus. Karena saudara, ya, kesempurnaan kita hanya satu, ketika saudara dan saya serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Makanya di sini ada statement dikatakan bahwa Allah lebih tertarik mengubah kita terlebih dahulu, ya. Saya punya pengalaman rupanya, ya. Loh, saya ikut Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ada masalah seperti ini? Masalah satu belum selesai. Kok sepertinya saya tidak dijawab doanya? Masalah kita tidak pernah selesai, tidak habis-habis, saudara. Rupanya, saudara, Allah turut bekerja dalam masalah itu. Karena Allah ternyata lebih tertarik mengubah karakter kita. Allah lebih tertarik mengubah hidup kita sebelum, ya. Allah lebih tertarik mengubah kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan kita. Rupanya, saudara, setelah, ya, pengalaman saya secara pribadi, setelah saya mau berubah, saya mengalami perubahan metanoia daripada sudut pandang Allah, cara berpikir ini, saudara-saudara, perubahan budi, perubahan pikiran, saudara-saudara, ya, itu mengubah hidup saya, ya, itu yang disebut pertobatan. Rupanya setelah saya berubah, keadaan menjadi berubah, ya, orang pingin keadaannya berubah menjadi lebih baik, ya, oke, nggak salah, saudara, nggak salah, saudara. Tapi banyak orang pingin keadaannya berubah, tapi hidupnya nggak pernah mau berubah, saudara. Bisa enggak, saudara? Ya bisa, saudara. Tapi kalau kita berubah, hidup kita berubah, karakter kita mau diubahkan, mau dibentuk oleh Tuhan, keadaan kita otomatis berubah, saudara. Itu janji Tuhan, itu janji Allah. Amin, saudara. Ya, jadi poin yang pertama untuk kita bangkit dari masalah, kita harus punya perspektif Allah. Kita harus memiliki sudut pandang Allah, yaitu bahwa Allah dalam segala hal turut bekerja dalam masalah yang saya hadapi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, yaitu mengubah hidup saya, memahat hidup saya. Saudara dan saya diciptakan dalam Kejadian ditulis gambar dengan Allah. Gambar itu bicara karakteri itu ukiran. Dan masalah itu adalah alat Allah, salah satu cara Allah, ya, yang paling efektif untuk apa? Membentuk kita, untuk apa? Memahat gambar Allah yang sudah ada dalam hidup kita, ya, yang enggak muncul, mungkin enggak kelihatan. Dia memunculkan gambar itu siapa? Karakter Kristus dipahat dengan masalah, supaya karakter Kristus, gambaran Kristus itu muncul dalam hidup kita dan kita mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Ya, di dalam Matius dikatakan demikianlah hendaknya terang bercahaya, orang melihat perbuatanmu yang baik, orang melihat Kristus dalam hidupmu, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, responi setiap masalah dengan sudut pandang Allah, bahwa Allah lebih tertarik mengubah hidup kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan kita. Percayalah, keadaanmu akan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik, dan akan terus ditambahkan ketika hidupmu mau berubah. Lewat apa, saudara? Lewat masalah. Ya, jadi saya sendiri mengucap syukur, saudara, di perjalanan kehidupan saya. Saya punya pengalaman dibawa di padang gurun pada saat bertobat, saudara. Tahun 2009 saya betul-betul mengalami pertobatan, satu komitmen saya mau belajar bertobat dan berubah terus, saudara. Tapi Tuhan izinkan justru saya dibawa ke padang gurun, saudara. Waduh, puji Tuhan, saya mendapatkan satu kebenaran bahwa bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan, ya, bebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Itu gambaran perbudakan dosa, saudara. Tuhan janjikan tanah Kanaan, saudara. Ya, tapi Tuhan izinkan kembali melewati apa, saudara? Padang gurun, saudara. Tuhan izinkan bangsa itu keluar dari, saudara, perbudakan itu, tapi Tuhan juga izinkan melewati padang gurun. Ini adalah gambaran masalah, saudara. Gambaran krisis, ya, di padang gurun tidak ada air, tidak ada makan. Kalau siang panas, kalau dingin, ya, kalau malam dingin sekali, hawa yang sangat ekstrim, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara baca kisah bangsa Israel, saudara. Ya, dari situ, saudara, waduh, saya bersyukur hari ini kalau saya boleh dibawa di padang gurun rupanya, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Di padang gurun, saudara, kalau saudara baca, ya, bangsa Israel, ya, ketika tidak ada air, ya,
tongkat Musa diantukkan kepada batu, keluar air. Ya Tuhan kirim mana, dan Tuhan menyertai pada saat malam hari dengan tiang api, pada siang hari panas terik dan tiang awan, saudara, yang memayungi mereka. Wow, mereka sebenarnya dalam penyertaan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Seperti kita hari-hari ini sebenarnya, saudara. Tapi seringkali kita tidak melihat itu. Ya, ini perspektif Allah. Tapi kalau kita punya perspektif Allah, saudara-saudara, kita bisa melihat itu bahwa di saat di padang gurun, ya saya ngalami, saudara. Saya mulai dari krisis ekonomi, mengalami kejatuhan, kandang ayam saya kena musibah, saudara. Di saat saya bertobat, saudara ya, di saat saya mau melayani Tuhan, saya mau komitmen, ya, saya justru diberhadapkan dengan padang gurun, ya. Tapi di padang gurun itu saya melihat Allah. Di padang gurun itu saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di padang gurun itu Tuhan sedang memahat hidup saya. Tuhan sedang merontokkan semua kesombongan saya. Di padang gurun itu, di tengah krisis itu, saudara. Sampai hari ini, saudara-saudara, ya, Tuhan terus ukir gambar Kristus yang ada dalam diri saya untuk saya ekspresikan, untuk saya munculkan itu. Ya, bersyukur, saudara-saudara. Ya, karena hanya orang yang memiliki kualitas karakter seperti Kristus lah yang berkenan kepada Allah. Kenapa Allah izinkan setiap kita melewati masalah, kita melewati padang gurun ini, saudara-saudara, yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Tuhan tetap janjikan Kanaan itu, saudara-saudara. Ya, tapi hari ini berapa banyak saudara dan saya belum menerima janji Allah. Karena saudara, ketika menghadapi masalah, Anda tidak memiliki perspektif Allah. Anda melihat padang gurun itu, ya, sebuah kutuk yang saudara sebenarnya kutuk sudah dibayar di atas kayu salib. Kutuk digantikan berkat harusnya, saudara. Karena perjanjian Allah dan perjanjian berkat, yaitu tanah Kanaan itu, tanah di mana Allah menggenapi setiap janji-janjinya, saudara saya. Tapi bagaimana ketika Anda berada di padang gurun, di tengah-tengah masalah ini? Apakah Anda masih punya perspektif Allah? Apakah Anda mau dibentuk oleh Allah, ya, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? Ya, Tuhan mau setiap kita untuk merendahkan hati kita, ya, untuk kita mau dibentuk. Ya, kita juga termasuk gini, mau dikeluarkan dari zona nyaman. Karena zona nyaman tidak membentuk karakter. Ya, ketika dikeluarkan dari zona nyaman, saudara, bangsa Israel ditaruh di padang gurun, saudara. Ya, zona yang tidak nyaman. Ya, disitulah sebenarnya zona yang tidak nyaman itu justru yang membentuk karakter, saudara. Ya, apakah Anda menyerah atau Anda pantang menyerah, saudara? Wah, ini yang luar biasa. Ini perspektif Allah, saudara, yang harus kita miliki. Ya, bagi setiap kita untuk kita bangkit dari masalah. Oke, ini poin yang pertama. Poin yang berikutnya, yang kedua, saudara, untuk saudara bangkit dari masalah, yang kedua rahasianya adalah Anda harus hidup terus di dalam pengharapan dengan iman Kristus, saudara. Hope in fight, saudara. Saudara harus terus hidup dalam pengharapan akan keselamatan dengan iman, saudara. Dengan iman Kristus, saudara. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Apa, saudara? Sadar. Ayo saudara katakan sadar. Kita ini orang-orang siang. Orang-orang siang ini orang-orang yang hidup di dalam terang, di dalam Kristus. Kita harus sadar, ya, bahwa, ya, kita harus apa? Sudah diberikan perlengkapan ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi krisis. Yaitu apa, saudara? Berbaju siarahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Ya, saudara, saudara dan saya harus terus hidup walaupun ada masalah apapun, ada pandemi, ada krisis yang mendunia. Saudara dan saya, tidak ada satupun orang yang terlewati. Semua pasti melewati. Ya, kalau ada hujan semua akan kena hujan, nggak ada orang anak Tuhan nggak hujanan, nggak ada. Semua begitu ada banjir, ada pandemi, semua kena, ya kena semua, saudara, ya pasti benar. Cuman ya, bagaimana ketika kita mengalami dampak daripada pandemi krisis ini yang ada hari-hari ini, masalah yang ada, yang timbul hari-hari ini, saudara-saudara, yang begitu mencuat, saudara-saudara, bagaimana kita tetap berjalan, menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan iman Kristus, ya, yang menyelamatkan kita, saudara. Kita harus sadar bahwa Allah, ya, menginginkan kita berbaju siarahkan, pakai, ya, berbaju siarahkan itu perlindungan, dan ketopang itu menggambarkan perlindungan. Apa, saudara? Iman dan kasih dan pengharapan, saudara, ya. Saudara, makanya saudara, orang banyak stres, orang akhirnya depresi karena dia nggak punya iman dan pengharapan di dalam kasih Kristus.
dia tidak punya iman dengan Kristus, dia tidak memiliki pengharapan untuk terus berjalan dalam keselamatan ini dengan iman Kristus, saudara. Itu membuat orang stres. Tapi kalau orang sadar bahwa dia sudah menerima keselamatan itu, bahwa sungguh ada pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dia berjalan dengan pengharapan akan keselamatan, dengan iman yang kuat, saudara. Hope in faith, saudara. Itu harusnya kekhawatiran bisa terurai, saudara. Kekhawatiran bisa, emosi dan sebagainya, stres itu, ya, itu bisa di manajemen, saudara. Konflik pun boleh terjadi, bisa terjadi, tapi konflik tetap bisa di-manage, bisa di-manage. Stres bisa di-manage, saudara. Ya, karena ada stres yang tidak sehat dan stres yang sehat, saudara. Bagaimana kita meresponi ini? Ya, bagaimana kembali seperti poin yang pertama, kita punya perspektif Allah enggak untuk kita terus hari ini. Yang kedua, bangkit dari masalah, terus kita berjalan dalam pengharapan akan keselamatan dengan iman Kristus, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, jadi begini, saudara, orang percaya, ya, orang percaya itu hidup bukan karena fakta, saudara. Tetapi orang percaya itu hidup karena iman. Dan iman, saudara, perlu saudara ketahui dan catat, iman itu, ya, tidak melihat fakta hari ini. Ya, iman sekali lagi tidak melihat fakta hari ini yang di depan mata. Tapi iman melihat apa? Masa depan. Iman selalu melihat jauh ke depan. Ya, bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Ya, ini untuk kita boleh bangkit dalam masalah, kita harus percaya, ya, bahwa kita hari ini orang yang punya iman dalam pengharapan dengan iman Kristus. Saudara, ya, bahwa kita tidak melihat masalah hari ini, tidak melihat faktanya hari ini. Nah, tapi kita tetap punya iman dan pengharapan bahwa kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Kita tetap melihat Kanaan itu, ya, supaya kita boleh sampai kepada tanah perjanjian. Saudara, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan, saudara, ketika melewati padang gurun, puluhan ribu mati, saudara, tidak terima janji Allah. Dan hari ini, saudara, coba temukan, apakah saudara dan saya hari ini sudah terima janji Allah? Apakah saudara bisa melihat perspektif Allah dan melihat dengan iman saudara, iman di dalam Kristus, sungguh ada Kanaan di depan Anda, sudah ada pengharapan, saudara, ya, di dalam Kristus Yesus itu. Karena saudara dan saya punya hak, saudara, atas perjanjian Allah, janji-janji Allah, untuk terima itu di dalam Kristus. Saudara dan saya punya hak untuk itu, ditulis di dalam Galatia, saudara, ya. Jadi siapa yang menjadi milik Kristus, dia berhak untuk apa, saudara? Memiliki janji-janji Allah, untuk menerima janji-janji Allah, saudara. Ya, untuk sampai kepada Kanaan. Ya, makanya di tengah padang gurun jangan sampai kita, itu menjadi peringatan bagi kita, ditulis di Alkitab, ya, bahwa semua yang terjadi pada bangsa Israel itu, puluhan ribu mati itu menimpa mereka, itu terjadi pada mereka, itu menjadi peringatan bagi kita supaya apa yang menimpa mereka tidak menimpa kita, supaya apa yang terjadi pada mereka di tengah masalah, di tengah padang gurun tidak menimpa juga pada kita, ya. Ini menjadi peringatan bagi kita, di mana kita yang hidup pada masa akhir zaman. Itu 1 Korintus 10 ayat 11. Ya, untuk itu saudara-saudara, mari kita punya, saudara, tetap iman di dalam pengharapan, ya, dengan iman Kristus. Ya, karena begini, kenapa bangsa Israel itu puluhan ribu mati? Ya, karena dia fokus pada padang gurun, karena fokus pada masalah, saudara. Ketika Anda dan saya fokus kepada masalah, maka janji Allah, Kanaan itu tidak kelihatan, Kanaan itu menjadi buram, Kanaan itu menjadi blur. Anda tidak pernah lihat janji Allah akhirnya, saudara. Ya, tapi sebaliknya, kita harus balik, ya, kita harus balik. Ya, perspektif Allah termasuk ini juga, saudara. Sebaliknya, ketika Anda menghadapi masalah, Anda tidak fokus kepada masalah lagi, tapi Anda fokus tetap kepada janji-janji Allah. Maka ketika Anda fokus kepada janji-janji Allah, maka semua masalah itu menjadi buram. Sekarang Anda ingin yang lebih jelas di depan Anda, itu masalah atau janji Allah? Itu menjadi pilihan saudara dan saya.
Ya, saya memilih kalaupun ada masalah di depan saya tidak mau fokus dengan masalah itu, tapi saya mau tetap fokus kepada Allah, fokus kepada janji-janji Allah. Ketika saya fokus kepada janji-janji Allah, maka saudara yang terjadi, janji Allah akan menjadi semakin kelihatan dan nyata dalam hidup saya. Dan masalah akan menjadi buram, Allah yang akan berperang. Karena saya sudah mengenakan berbaju siarahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan, saudara. Wah, luar biasa kalau kita terus jalani hidup kita dengan memiliki pengharapan dengan iman Kristus, saudara. Ya, oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, untuk saudara dan saya boleh bangkit dari masalah. Oke, yang ketiga, kita harus terus hidup di dalam komunitas agape, karena 1 dan 2 seringkali ya, kalau kita tidak hidup di dalam komunitas agape, karena banyak orang ketika punya masalah dia keluar, dia menyendiri, saudara. Ya, banyak orang stres, depresi itu jadinya gimana? Dia menyendiri, saudara, mengasingkan diri, mengisolasi diri. Wah, ini bahaya. Nah, hari-hari ini banyak orang terisolasi. Orang terisolasi itu stres, saudara. Apalagi dia sedang menghadapi masalah, saudara. Ya, kita tetap taati peraturan pemerintah, saudara, untuk tetap jaga jarak dan sebagainya, saudara. Kita tidak termasuk ibadah juga masih belum secara bersama-sama belum bisa. Kita berdoa supaya new normal bisa boleh terus berjalan dan kita kembali boleh beribadah, ya, saudara. Tapi kita gunakan komunitas ini lewat media, termasuk ibadah pada saat hari ini. Ya, kita pakai media, bisa nggak? Bisa. Lama-lama kita akan terbiasa dengan media ini, saudara. Dan ini sangat menolong, saudara, ya. Jadi poin yang ketiga untuk kita bangkit dari masalah 1 dan 2 kita boleh alami, ya. Kadang ketika kita ada jujur, daging kita secara jiwa kita, siapa tuh kena masalah enggak lemes, saudara, enggak lemah. Pasti saya pun juga bisa seperti itu. Semua orang bisa ngalah, enggak peduli siapapun, saudara. Tetapi saat kita punya perspektif Allah dan kita tetap punya iman, pengharapan di dalam Kristus itu, saudara-saudara, dan kemudian kita punya komunitas yang agape, yang saling, kita bisa sharing, kita bisa cerita, kita bisa untuk minta didoakan, saudara-saudara. Kita bisa saling mendoakan, ya. Jadi di sini dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Di antara kamu berarti bukan jumlahnya cuma seorang, ya, tapi di antara kamu jamak berarti berapa orang? Lebih dari satu, intinya. Sehingga kamu kembali lagi jamak dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, saudara. Untuk itu, saudara, maka kita harus tetap, ya, hidup di dalam sebuah komunitas yang agape, komunitas yang saling mengasihi tanpa syarat, bukan komunitas yang saling menghakimi, tapi saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, ya, bisa saling peduli, saudara-saudara. Ya, meskipun ya hari-hari ini saya lakukan juga, meskipun kadang kita terbatas hanya dengan WA, tapi juga sempat ketemu, satu dengan one on one, satu dengan satu dengan dua, kami ketemu, kita sharing, punya masalah, sehingga psikologi stres, saudara, ya, krisis ini, saudara, bisa terurai. Karena apa? Ketika kami sharing, terjadi pembaharuan pikiran kita, budi kita disegarkan lagi. Roh Kudus menolong karena ada firman di situ, di mana kita saling mengajar, kita boleh saling mengingatkan, kita boleh saling menegur, kita juga saling mendoakan, saudara-saudara. Ya, 3 hal ini, saudara-saudara, rahasia bangkit dari setiap masalah, ya. Yang pertama, saudara punya perspektif Allah, saudara terus berjalan dalam pengharapan akan keselamatan dengan iman Kristus. Yang ketiga, saudara harus terus hidup dalam komunitas agape, yaitu komunitas saling, ya. Ini adalah gaya kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah adalah sebuah komunitas, bukan independen, bukan seorang diri, ya. Karena dari awal Allah menciptakan tidak baik Adam kamu seorang diri, saudara. Ya, justru banyak orang akhirnya stres, orang jatuh dalam dosa, ya, mengalami problem emosi, depresi dan sebagainya, itu karena ketika dia seorang diri, saudara. Tuhan ciptakan kita makhluk sosial, maka kita harus hidup berkomunitas, saudara-saudara. Ya, itu 3 rahasia, 3 kunci untuk kita bangkit dari masalah, saudara. Nah, kalau saya kesaksian banyak sekali yang bisa saya ceritakan, saudara, ya, bagaimana saya boleh bangkit dari masalah 1, masalah 2, saudara-saudara. Banyak masalah yang dalam perjalanan, tapi bersyukur, masalah itu adalah cara Tuhan yang paling efektif untuk yang pertama membuat kita lebih dekat sama Tuhan, ya. Terus kemudian masalah itu adalah alat ukir Allah yang paling efektif untuk membentuk karakter, gambaran Kristus itu membentuk kita, ya, masalah itu.
Dan lewat masalah itu, di padang gurun itu, saya boleh melihat pertolongan Allah, penyertaan Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Saya melihat Allah, saya berjumpa dengan Allah, saya punya pengalaman secara pribadi dengan Allah. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan di sini membuat saya mengalami mujizat Allah terjadi. Saya terima janji-janji Allah yang luar biasa, yang tidak omong kosong tapi nyata saya alami. Itu membuat iman saya next level, saudara-saudara. Itu kebaikan Allah. Ya, luar biasa lewat masalah. Makanya saudara, jangan takut hadapi masalah, ya saudara, jangan khawatir, silahkan semua khawatir dengan tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, punya perspektif Allah, berjalan dalam pengharapan dengan iman Kristus dan hidup dalam komunitas. Saudara, jangan sendirian. Kalau Anda lagi stres, cari teman, Anda bisa cari Bapak Rohani, ya saudara, untuk kita boleh sharing minimal dengan, kalau saudara yang sudah keluarga, sharingkan dengan keluarga, suami, istri, ya saudara boleh komunikasi terus, hidup dalam komunitas kerajaan Allah yang agape, yang saling mengasihi. Terima kasih saudara, demikian firman Tuhan pada saat hari ini boleh kembali menguatkan setiap kita untuk bangkit dari setiap masalah. Terima kasih, mari mengakhiri firman ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada saat ibadah sore ini, firman-Mu kembali boleh dibentangkan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan video ini Tuhan, yang mendengarkan, melihat video ini Tuhan, mereka yang punya masalah, yang sedang menghadapi krisis baik keuangan, hubungan dan sebagainya Tuhan, apapun masalah yang mereka alami ya Tuhan, mari Roh Kudus Engkau menolong, mengingatkan mereka untuk setiap mereka boleh bangkit dari setiap masalah dengan melihat semua masalah itu adalah untuk mendatangkan kebaikan dan membentuk setiap mereka, setiap kami Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan Engkau juga menolong setiap jemaat yang ada terus berjalan di tengah masalah, di tengah padang gurun ini, terus berjalan dengan pengharapan akan janji-janji Allah dengan iman Kristus, saudara-saudara. Yang saudara, mari juga Tuhan, mari Engkau juga terus Tuhan, Engkau bentuk kami Tuhan, untuk terus kami boleh hidup di dalam satu komunitas agape yang mau saling, saudara, akan satu dengan yang lain, jemaat yang satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami jemaat yang ada Tuhan, biarlah berkat atas Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami ya Tuhan, jemaat yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan bekerja terus menolong kami, untuk kami terus melewati padang gurun ini, masalah-masalah ini, dan kami sampai kepada tanah Kanaan. Kami melihat Allah, kami punya pengalaman dengan Allah secara pribadi, dan iman kami menjadi semakin hari semakin next level Tuhan, meningkat terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah pada saat hari ini, dan jangan lupa saudara untuk tetap ya jaga kesehatan, jaga kebersihan saudara-saudara, untuk juga taati aturan pemerintah ya. Jangan kita sampai melanggar ya, jangan mencobai Tuhan ya. Kita harus tetap taat. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah Tuhan. Tanganku, aku berserah. Kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tak mau menyerah Ku Tuhan, tak menyerah, karena kami punya kekuatan yang dari Engkau, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah, Yesusku.